Selamat datang kembali di mata kuliah IT for Digital Business. Kali ini kita ada di materi mengenai change management. Jadi bagi yang belum melihat bab sebelumnya atau video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Sebelumnya ada pengenalan, ada digital transformation, kemudian ada IT as competitive advantage, ya IT strategic. Yang pada akhirnya sebelum kita menerapkan itu semua, secara manajerial kita akan berhadapan dengan perubahan atau change. Ya, change management. Nah, perubahan yang di-manage dengan baik akan berakhir dengan baik. Tapi jika tidak, ya tidak. Ya, terutama kita yang ada di Indonesia yang terkenal kekeh ya, terkenal keras kepala, kemudian sangat hobi gitu ya untuk menolak perubahan dengan berbagai macam alasan. Secara teori change management ini ya simple, tapi secara prakteknya sulit, ya. Bahkan kita menerapkan ini ke diri sendiri aja sulit, begitu apalagi menerapkan ke orang lain. Tapi minimal kita paham terlebih dulu, begitu. Di Indonesia yang paling efektif kalau saya ajarkan secara teoritis dan praktek, begitu. Kalau change management ini secara detail ya, Anda bisa lihat di playlist saya mengenai mata kuliah manajemen organisasi. Di sana change management yang paling gampang ada dengan mechanical ya, atau saya biasa menyebutnya dengan tangan besi. Ya itu yang paling gampang kalau di Indonesia, dipaksa setengah mati. Nah itu paling cepat, tapi ya efek sampingnya sangat berbahaya. Sebenarnya apa change itu? Ada yang mendefinisikan bahwa change itu adalah process of moving from one state to another. Dari yang saat ini menjadi yang berbeda untuk masa depan. Ada yang mendefinisikan kalau dari kamus, change adalah make someone or something different, alter or modify. Kita memodifikasi. Ada lagi yang melakukan pendefinisian become different, be alter or modified. Ini mirip sebenarnya dengan yang sebelumnya, tetapi lebih singkat ya. Pokoknya change itu membuat sesuatu menjadi berbeda. Kalau belum berbeda berarti belum berubah. Nah sekarang pertanyaannya, berubah ke arah mana? Ya harusnya ke arah positif dong kalau di ruang lingkup mata kuliah ini. Kalau dari bahasa Indonesia, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ubah ya kata dasarnya sama menjadi lain atau berbeda dari semua. Become different tadi ya. Kalau perubahan itu hal atau keadaan yang berubah. Bisa juga didefinisikan peralihan atau pertukaran. Ya, saya lebih cenderung ya ke menjadi lain tadi, become different. Ya. Kemudian kalau change management, nah change management of change and development within a business or similar organization. Jadi ada perubahan dari sisi pengembangan bisnis, ya, dari sisi manajerial dalam satu organisasi yang sama. Kalau dari sisi IT, nah, karena ini IT gitu ya, control identification and implementation of required changes within a computer system. Jadi ada satu sistem, satu aplikasi yang nantinya di dalamnya itu melakukan perubahan terhadap apa? Ya terhadap proses bisnis kalau di ruang lingkup ini. Ya, terhadap proses bisnisnya. Terus apa tujuannya dari perubahan? Bahwa perubahan yang benar, yang positif itu improve organization by altering how work is done. Kalau dulu kita mengerjakan sesuatu itu 5 langkah dan butuh waktu 1 jam, kita berubah nih. Kita mengerjakan hal tersebut 3 langkah dalam waktu setengah jam misalnya begitu. Kalau misalnya dulu saya mengurus hak cipta gitu ya, itu bisa sebulan sampai 3 bulan, bahkan pernah ada yang setahun misalnya, dengan store berkas secara manual, datang ke kantor begini-begini. Sekarang online,
hanya dengan 2 langkah. Daftar pertama, bayar biaya lewat virtual account, kemudian menunggu, kita dikasih feedback, dan lebih banyak tidak ada feedbacknya, langsung terbit surat pencatatan penciptaan. Nah itu change itu sudah. Bagi saya, lapor pajak. Yang dulu harus datang ke kantor pajak, mendaftar begini, mengisi. Sekarang mengisi di aplikasi secara online. Nah itu change, improving. Yang otomatis itu efisien semuanya. Mengurangi. When a change to the operation of the organization is introduced, one or more of the following four parts will be impacted. Jadi nanti ada beberapa yang berubah kalau dalam organisasi. Ya, ini kita ruang lingkupnya organisasi ya, change-nya bukan individu ya. Jadi ada yang berubah, misalnya prosesnya tadi sudah saya jelaskan. Sistemnya, ya. Struktur organisasi apakah akan berubah? Iya. Dan ini yang biasanya akan menjadi alasan utama resistensi atau perlawanan. Bukan penolakan ya. Kenapa? Karena di organisasi, di perusahaan, kalau ada change, itu kalau penolakan biasanya kan resikonya tinggi. Dipecat, disuruh mundur, nggak naik pangkat, kan begitu. Sehingga yang dilakukan orang-orang biasanya resisten, nolak. Entah itu secara halus atau secara kasar. Ya. Dan ada perubahan job roles. Nah, ini pada saat video ini dibuat ya ada lowongan CPNS gitu. Salah satu mantan mahasiswa saya mengatakan di tempat dia bekerja saat ini, di lembaga dia tempat bekerja, itu ada 4 posisi yang sangat minim peminatnya. Ya. Kenapa kok sangat minim? Karena di situ ada job desk secara singkatnya itu mengatakan menganalisis data gitu. Yang dicari orang IT atau orang statistik. Ya. Dan perannya kan berbeda. Dulu apa tugasnya Mas gitu? Ya, ngentri data. Ini enggak. Dia enggak ngentri. Dia enggak membuat report tapi menganalisis data. Loh, satu hal yang itu kalau di lingkungan CPNS mungkin itu hal yang enggak biasa. Tapi kalau di swasta udah banyak. Ya, job rules-nya berbeda, perannya berbeda. Ya. Itu tenaga admin cerdas ya, Pak. Kasarannya begitu. Ya. Nanti ada yang melawan, pastilah. Kalau yang dalam tanda kutip nggak paham apa yang dikerjakan, pasti akan nyinyir. Dia ngapain aja sih? Begitu. Ya. What are the specific impacts on this part? Nah, itu yang harus ditanyakan. Ya. Apa perubahannya? Apakah positif semua? Apakah negatif semua? Ya, kemudian apa efeknya ke hal yang berbeda? Kalau itu berimbas ke struktur organisasi ya, ini kita harus perhitungkan juga. Nanti kita membuang orang gitu ya, mem-PHK orang atau menggeser orang. Nah, itu nggak masalah masih. Ya, atau mungkin yang dulunya industri padat karya akhirnya jadi sangat efisien. Ya. Nah, perubahan-perubahan ini yang memang selalu menimbulkan resistensi. Nah, bentuk dari perubahan secara umum ada yang incremental, bertahap, continual improvement that takes place within already accepted framework, value system, or organizational structure that is necessary for survival and success. Jadi bertahap dan ini wajib. Ya, ini wajib untuk survive. Seperti yang di video sebelumnya atau di bab sebelumnya saya mengatakan tentang perbankan. Harus pakai ATM. Nah, sekarang ada nggak bank yang nggak punya fasilitas untuk ngambil uang di ATM, entah itu ATM-nya sendiri atau ATM bersama? Ya, mungkin masih ada, Pak. Iya, tapi dia nggak akan survive. Ya. Sudah kebutuhan, sudah kewajiban, bukan lagi keinginan. Bukan want tapi need. Ya, necessary, kewajiban. Ya. Ada yang radikal. Ini yang sangat drastis ya, rapid change. Radical change ini ya saat kita sekarang ini di masa-masa pandemi, kuliah online yang saya dulu juga
sudah membuat video untuk pembelajaran gitu ya, tapi nggak saya upload ke YouTube gitu. Saya buat itu secara private. Nah, sekarang radikal, saya taruh di YouTube dan teman-teman dosen yang lain juga sama, mendadak jadi YouTuber begitu. Bukan untuk monetisasi, bukan, tapi memang untuk diseminasi. Yang dulu materi pembelajaran itu di-keep, sekarang malah jadi publik. Wah, nggak takut ditiru? Enggak, malah itu menghindari dari plagiasi. Ya, hal-hal yang berubah, yang secara radikal. Kenapa ya? Karena kejadian luar biasa seperti pandemi saat ini. Dan fakta yang sangat nyata dari perubahan atau change ya. Change is inevitable, nggak bisa dihindari. Karena salah satu unsur sukses manusia bertahan di dunia ini adalah adaptasi, berubah. Ya, seperti apa kata-katanya kalau di film Avenger ya, Thanos, I am inevitable, nggak bisa dihindari memang. Harus dihadapi, harus dijalani. Ya. Change is uncomfortable, memang tidak ada perubahan yang nyaman. Kalau nyaman itu berarti belum berubah. Ya, kalau itu comfort berarti belum berubah. Karena perubahan yang benar itu pasti uncomfortable. Ya, uncomfort, nggak nyaman memang. Change is disruptive, mengganggu. Iya, pasti mengganggu kebiasaan. Jangankan level organisasi, level personal itu sangat menyakitkan. Ya, sangat menyakitkan. Contoh begitu. Kalau saya sendiri misalnya nggak usah jauh-jauh. Bagi Anda yang mungkin merokok misalnya. Gimana caranya berhenti merokok? Wah, sakit rasanya. Ya, susah, saya merasakan itu. Ya. Tetapi ya bisa aja sih gitu ya. Bisa saja uncomfort memang tapi bisa kok begitu. Ya, dan kalau untuk ruang lingkup perusahaan, maka tambah lama, perubahan itu akan semakin kompleks. Change complexity has increased ya. Pasti begitu. Zaman semakin maju, semakin berubah ya, semakin kompleks. Nggak ada yang semakin sederhana, nggak ada. Ya, karena hidup selalu berkembang. Dulu zaman saya gitu SD, ya nggak ada handphone, televisi ya hanya TVRI. Tiba-tiba zaman berubah, TV swasta. Tiba-tiba zaman berubah, ada YouTube. Tiba-tiba zaman berubah, ada layanan streaming. Ya, ada yang layanan streaming. Tambah lama tambah kompleks. Selanjutnya apalagi nggak tahu. Mungkin virtual reality, augmented reality, hologram, ya nggak tahu. Ya. Dan itu akan tambah lama semakin kompleks. Jadi perubahan tidak bisa dihindari. Yang kita lakukan kalau sebagai manusia yang normal, ya makhluk Tuhan yang benar gitu ya, punya akal, ya kita melakukan adaptasi. Begitu. Itu secara umum. Ya. Demikian untuk bagian pertama dari bab mengenai change management. Kita akan lanjutkan lagi di bagian berikutnya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.